Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Adinda Rasa Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Selanjutnya, kita akan membedah novel dengan judul Cermin Jiwa, karya S. Prasetyo Utomo. Awal, kita akan memasuki sosiologi pengarang. Menurut Rene Wellek dan Austin Warren, sosiologi pengarang berkaitan dengan status sosial, ideologi sosial, dan aspek lain pengarang sebagai produser sastra. Sosiologi pengarang dalam kaitannya dengan profesi pengarang dan organisasi sastra. A. Sumber ekonomi pengarang berarti membicarakan mata pencaharian. Tidak semua pengarang menjadikan kepenulisannya sebagai mata sumber ekonomi pokok. Sebaliknya, banyak di antara penulis yang menjadikan kepenulisannya sebagai sampingan, sebuah hobi yang menghasilkan. Sumber ekonomi pengarang novel Cermin Jiwa dapat diketahui dari biografinya. Untuk itulah, penulis mengumpulkan data tentang sumber ekonomi. Apakah pengarang menjadikan menulis sebagai pekerjaan utamanya atau hanya sebagai pekerjaan sampingan saja? Berdasarkan biografinya, S. Prasetyo Utomo menulis karya sastra untuk novel bukanlah mata pencaharian utamanya. Dia merupakan seorang dosen di Universitas PGRI Semarang dan ia juga sudah puluhan tahun mengajar di SMA 13 Semarang. Hingga kini, ia masih menjadi dosen di Universitas PGRI Semarang. B. Latar belakang sosial. Prasetyo Utomo lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1961 di Yogyakarta. Ia merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Semarang atau UNES pada tahun 1987. Ia menyelesaikan program pasca sarjananya di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010. Lalu melanjutkan program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa, menetap di Semarang sejak 1982 saat menyelesaikan studi di Pendidikan Bahasa dan Sastra. Dalam novel yang diciptakannya, pengarang yang berasal dari Jawa mengekspresikan kejawaannya dalam karya-karya yang diciptakannya, seperti dalam novel Tarian Dua Wajah yang mengambil latar tempat di Tanah Jawa dan juga novel Cermin Jiwa. Dalam novel Cermin Jiwa, digambarkan dari salah satu tokohnya yaitu Kodrat sebagai tetua adat yang mengenakan pakaian adat Jawa Tengah dan juga memiliki rumah adat Jawa Tengah. Kutemukan dia tak sadarkan diri dan teraniaya, kata Kodrat berpakaian lengan panjang hitam, bercelana komprang sedikit di bawah lutut, serba hitam. Ia mengenakan udeng, ikat kepala yang juga berwarna hitam. Cermin Jiwa halaman 73. Menyambut tamu dengan keramahannya. Malam ini di Joglo yang dibangun seluruhnya dari kayu sono keling, diselenggarakan pergelaran tari dengan iringan harpa. Cermin Jiwa halaman 82. Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa latar belakang pengarang sebagai orang Jawa menginspirasinya untuk memasukkan adat Jawa dalam novelnya. C. Status pengarang. Sifat status. Pada status ini, S. Prasetyo Utomo menjadi seorang sastrawan yang memiliki banyak penghargaan. Meniti karir dimulai dari masa-masa pahit. Beberapa kali karya-karyanya ditolak oleh media. Sastrawan yang menginspirasi dia untuk menjadi seorang penulis adalah Pramoedya Ananta Toer dan membaca karya sastra dunia. Ideologi pengarang. Dalam novel Cermin Jiwa terdapat 3 jenis bentuk ideologi. 1. Humanisme. Cara pandang humanisme terlihat pada tokoh Kodrat yang merawat Gendon yang dahulunya adalah laki-laki pencuri sapi. Kodrat menganggap bahwa Gendon membutuhkan pertolongan karena kondisinya sangat kritis. Kodrat mengambil gerobak kecil yang biasa digunakannya, mengangkut pupuk ke ladang, dan membawa sayur-sayuran dari ladang ke rumah. Ia mengangkat tubuh Gendon si pencuri sapi dan membaringkannya di gerobak dengan gugup dan terburu-buru. Ditariknya gerobak itu meninggalkan kaki bukit perkuburan tua.
ke tempat praktikum Dr. Zahra. Cermin Jiwa halaman 184. 2. Religiusitas merupakan sikap seseorang yang bersifat keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal-hal yang dilakukannya mengacu pada hukum-hukum dasar agama yang dianutnya. Hal ini diperlihatkan pada tokoh Abah yang kecewa atas kegagalannya dalam pemilihan menjadi wakil rakyat. Abah yang tak ingin dikenang sebagai ayah yang berperangaian buruk oleh anaknya Zahra, memilih mengembara dan kembali berguru pada kiai di pesantrennya terdahulu untuk melupakan keguncangan hatinya. 3. Kapitalisme. Pendirian pabrik semen di Lembah Gunung Bokong dalam novel Cermin Jiwa dapat menjadi representasi dari ideologi kapitalisme. Nuansa ideologis kapitalisme nampak pada kutipan berikut. Semua orang di desa ini ingin ketentraman, terhindar dari para pemilik modal yang ingin merusak kawasan batu kapur yang akan menghilangkan sumber mata air. Cermin Jiwa halaman 92. Dari kutipan di atas terlihat bahwa pembangunan pabrik semen di desa Lembah Gunung Bokong merugikan para petani di sana. Aspek sosiologi karya sastra yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu sosial yang tercermin di dalam novel Cermin Jiwa dan tujuan penulisan karya sastra. Pengaruh sosial novel terhadap masyarakat. Berikut ini merupakan komentar dari para pembaca novel Cermin Jiwa. Yang pertama ada Adelia Nurwulandari, mahasiswa STIK Wijaya Husada Bogor pada tanggal 24 Juni 2020. Dari cerita Bupati pada novel ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berniat jahat memang tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi dibahas dengan ketenangan. Akan ada saatnya di mana orang yang jahat itu akan merasakan akibat atas ulahnya. Membaca novel ini seperti benar-benar masuk ke dalam ceritanya. Banyak hal yang tak terduga dari novel ini. Novelnya tidak membuat bosan, mengandung banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Komentarnya. Kemudian ada komentar dari Mama Dila, ibu rumah tangga, pada tanggal 24 Juli 2020. Berikut ini komentarnya. Ceritanya bagus, kental akan budaya, adat istiadat, penggunaan bahasa yang ringan, benar-benar membuat kita masuk ke dalam ceritanya. Awalnya pas tahu beberapa halaman yang harus dibaca agak males, tapi pas mulai baca bagian 2, yang setelah derubus melaju kok seru ya, sedih gitu bacanya. Saat baca, emosi kita benar-benar dimainin, nanti sedih, senang, terus kesal. Benar-benar kagum sama sabarnya Umi Zahra ketika ditinggal Abah ke pesantren. Yang ketiga komentar dari Fikri Pratama, mahasiswa STCB pada tanggal 10 Agustus 2020, yang berkomentar, nilai terbesar yang saya peroleh adalah tentang pandangan hidup yang mudah, tidak mengada-ngada, dan apa adanya. Saya belajar banyak tentang cara bersikap yang baik saat menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah itu, tentu layak dinilai dari berbagai sudut pandang, sehingga bisa memberikan manfaat, minimal pengalaman.